Salam, perkenalkan nama saya Delvinio Enrico Redehuru dengan NIM 1223043. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian teori etika deontologi dan teleologi secara etimologi dan menjelaskan apa itu prima facie menurut Wederos. Yang pertama itu deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban dan logos berarti ilmu atau teori. Menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Yang kedua yaitu teleologi. Istilah teleologi berasal dari kata Yunani telos yang berarti tujuan dan logos yang berarti ilmu atau teori. Etika teleologi menilai baik atau buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik, dan bisa dikatakan bahwa etika teleologi lebih bersifat situasional dan subjektif. Kita bisa bertindak berbeda dengan situasi yang lain tergantung dari penilaian kita tentang akibat dari tindakan tersebut. Demikian pula suatu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral bisa dibenarkan oleh etika teleologi hanya karena tindakan itu membawa akibat yang baik. Perbedaan utama dari kedua etika tersebut adalah deontologi fokus pada kewajiban dan aturan, teleologi fokus pada konsekuensi dan hasil. Yang berikut adalah prima facie menurut Wederos. Kewajiban prima facie adalah kewajiban yang selalu harus dilaksanakan kecuali kalau bertentangan dengan kewajiban lain yang sama atau lebih besar. Setiap kewajiban prima facie memiliki bobot moral, artinya ada alasan kuat untuk melakukannya. Namun kewajiban prima facie terkadang bisa saling bertentangan dengan situasi tertentu. Kedua adalah menjelaskan dua aliran teleologis yang berbeda, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Yang pertama adalah egoisme. Egoisme etis menilai suatu tindakan sebagai baik karena berakibat baik bagi pelakunya. Kendati bersifat egoistis, tindakan ini dinilai baik secara moral karena setiap orang dibenarkan untuk mengejar kebahagiaan bagi dirinya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri akan dinilai baik secara moral. Sebaliknya, buruk kalau kita membiarkan diri kita menderita dan dirugikan. Egoisme memberikan kebebasan bagi individu untuk mengejar tujuan mereka sendiri. Dan yang kedua adalah ada utilitarianisme. Utilitarianisme menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan akibat bagi banyak orang. Dalam utilitarianisme, nilai moral tindakan diukur berdasarkan pada akibat-akibat yang dihasilkan oleh tindakan tersebut dengan memperhitungkan keseluruhan dampaknya terhadap semua orang yang terlibat. Dan yang ketiga adalah pandangan pribadi mengenai penerapan etika teleologi dan deontologi dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan pribadi saya adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari, etika teleologi atau konsekuensialisme seringkali lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena dalam banyak situasi, orang cenderung mempertimbangkan hasil atau konsekuensi dari tindakan mereka sebagai faktor penentu utama. Mereka berupaya untuk memilih tindakan yang diharapkan menghasilkan dampak yang paling baik atau paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri atau orang lain. Alasan mengapa etika teleologi lebih sering diterapkan karena pendekatannya yang lebih langsung dan praktis dalam menghadapi situasi yang kompleks. Orang cenderung memikirkan hasil diinginkan dari tindakan mereka dan memilih yang terbaik dari segi konsekuensi. Baik etika deontologi dan teleologi memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari, namun penerapannya bisa bervariasi tergantung pada situasi dan individu. Berikut beberapa perbandingannya. Yang pertama itu etika deontologi. Etika deontologi fokus pada kewajiban dan prinsip moral universal. Contohnya, menempati janji, mengatakan yang sebenarnya dan menghormati hak-hak orang lain. Dan cara penerapannya sering diterapkan dalam situasi yang melibatkan keadilan, kejujuran, dan hak-hak individu. Kedua, etika teleologi fokusnya kepada konsekuensi dan hasil dari tindakan. Dan contohnya melakukan tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Penerapannya sering diterapkan dalam situasi yang melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks dan dengan berbagai konsekuensi.
Yang berikut menjelaskan pandangan pribadi mengenai bagaimana seharusnya penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan teori deontologi dan teori teleologi. Dalam konteks deontologi, saya percaya bahwa penting untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip moral yang mendasari tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, menghormati hak individu, dan kewajiban moral. Bahkan jika tindakan tersebut tidak menghasilkan hasil yang diinginkan atau dapat mengakibatkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain. Dan di sisi lain, dalam konteks teleologi, saya percaya bahwa penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita dalam memutuskan tindakan yang tepat. Ini berarti memperhitungkan dampak-dampak yang mungkin timbul dari pilihan kita terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Namun dalam praktiknya, penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari seringkali melibatkan keseimbangan antara kedua pendekatan tersebut. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip dari kedua teori tersebut untuk membimbing tindakan kita dan membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab secara moral. Demikianlah ini yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan teori deontologi dan teleologi. Sampai di sini saja video kali ini. Saya Delvinio Enrique Redero pamit undur diri. Salam dan terima kasih.